Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah kita semakin bertaat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih faqad fasal muttaqun. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita berharap betul menjadi umatnya yang terus bisa menerapkan sunnah-sunnahnya hingga kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita pagi ini masih meneruskan tentang bab dzikir, menyelesaikan bab dzikir karena ini saya kira kebutuhan yang urgent buat kita. Sebelum kita melanjutkan lagi tentang bab sholat kita, insya Allah. Terakhir kemarin kita mempelajari tentang kita akan mendapatkan manfaat dari zikir ketika kita membaca dengan makna dan kandungannya. Dan ini adalah perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad Al-Sinqiti rahimahullah ta'ala serta dalil-dalil yang mengikutinya, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, terakhir kemarin kita membahas zikir yang mana nggih? Sampai yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nggih. Niku nggih. Kita juga sudah belajar bahwa mengapa ilmu dulu Rasulullah pandukan kepada kita, karena memang babul ilmu qoblal qauli wal amal. Kita memang harus berilmu dulu sebelum bertindak dan berkata. Maka pastikan ilmu telah tertata di dalam hati kita sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Tentu saja setelah ilmu nempel di kita, untuk melaksanakannya butuh kecukupan rezeki. Sebagai contoh, umroh butuh rezeki, berhaji butuh rezeki, butuh sangu selain takwa. Maka kita mintakan kepada Allah rezeki yang thayyib, yang wasi'ah, yang luas, yang cukup. Kemudian kita meminta agar amalan kita diterima, wa amalan mutaqabbala. Tentu kita masih ingat syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah dan iktiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ikhlas sholat subuh 3 rakaat, diterima mboten? Enggak diterima. Saya 2 rakaat subuh, tetapi karena ingin penilaian orang juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua-dua ini harus selalu hadir. Dan itu butuh ilmu. Untuk khususnya untuk iktiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas butuh ilmu, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Apalagi khususan zikir, kita masih ingat di antara adab berzikir adalah membaca zikir yang sahih saja, dan ini penting di zaman sekarang. Sekarang itu kita bisa dengar kadang-kadang di atau lihat baca di WA, kita membaca sekian ribu kali dapat ini, sering kita seperti itu. Maka ditimbang apakah itu ada di Sahih Bukhari atau Muslim atau riwayat Kutubus Sittah atau tidak. Kalau tidak maka kita tinggalkan, karena kita hanya membaca dalil yang zikir yang sahih saja. Adapun kemudian ada sebagian kelompok zikir yang membuat zikir sendiri untuk menjadi ciri khasnya, itu pertanggungjawabannya di sisi Allah. Sebagian kelompok zikir membuat zikir yang dibuat referensinya berdasarkan mursyidnya, kemudian menjadi ciri khasnya, tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Itu pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kita hanya mengambil yang
sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang marfu sampai ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang barusan kita bacakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini gara-gara pembahasan tentang zikir ini, saya sekarang jadi banyak ngisi acara kajian sore hari ibu-ibu ini. Ternyata ibu-ibu tuh banyak banget yang minta bab zikir, yang amalan-amalan begini. Jadi saya beberapa waktu terakhir ngisi kebanyakan ibu-ibu ini, minta diajari tentang zikir lebih dalam katanya. Nah, saya kira bapak-bapak juga butuh nih. Butuh bukan? Saya merasa sangat berkebutuhan ya dengan zikir, karena ini memang yang menjadi keseharian kita. Nah, kita masuk ke zikir berikutnya, yaitu Sayyidul Istighfar. Belum dibahas nih Sayyidul Istighfar nih? Belum. Sayyidul Istighfar. Sayyid dari kata siyada artinya kepemimpinan. Jadi kalau dikatakan Sayyidul Istighfar berarti pemimpinnya para istighfar, atau dalam bahasa kita inilah istighfar yang mengungguli istighfar redaksi lainnya, istighfar terbaik, istighfar terbaik. Tentu saja kita tahu redaksi istighfar ada Rabbik firli wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, banyak. Kemudian Allahumma gfirli, itu juga istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sekian banyak redaksi istighfar yang bisa kita temui dan kita amalkan, satu di antara yang menjadi pemimpinnya adalah Sayyidul Istighfar. Di dalam kitabnya biasanya masih di awal-awal, Sayyidul Istighfar itu masih di awal-awal. Ada yang sudah punya fotokopiannya belum? Atau biasanya pakai buku saku nggih? Buku saku. Ini kebetulan saya dikasih fotokopian sama salah satu masjid. Jadi ini yang saya bawa. Apa bacaannya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi fa innahu la yaghfiru illa anta. Masya Allah, sudah banyak yang hafal. Sudah banyak yang hafal. Sekarang tinggal mendalaminya. Ibu-ibu insya Allah sudah hafal, ibu-ibu. Sayyidul Istighfar sudah hafal, insya Allah sudah hafal. Di salah satu masjid ada yang jamaahnya saking pengennya hafal, karena ngapal sendiri di rumah nggak bisa katanya. Setiap Jumat pagi diadakan bareng-bareng dulu. Sekali lagi, zikir bareng-bareng boleh kalau untuk tarbiyah. Zikir bareng-bareng dipimpin boleh kalau untuk tarbiyah. Nanti kalau sudah bisa, jazakallahu khair. Kalau sudah bisa, tetap terbaik adalah sendiri-sendiri. Langsung saya minum. Bismillah. Jadi kita bahas kandungan dari Sayyidul Istighfar. Kita baca artinya dulu nggih. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Kita ingat nggih, kata-kata Rabb artinya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengurusi kita, nggih. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku, kita sedang mengucapkan 5 hal itu. Kemudian la ilaha illa ants, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Ini kalimat tauhid. Khalaqtani, khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Masya Allah, Pak, Bu, jangan perhatikan kalimat ini. Baru baca artinya saja sudah pengen nangis saya. Saya kalau lagi kurang tentrem sedikit saja, ini yang saya baca banyakkan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. Di awal kalimatnya saja sudah menunjukkan keunggulan redaksi istighfar ini dibandingkan lainnya. Para ulama menyebut
Mengapa Sayyidul Istighfar dikatakan menjadi pemimpinnya para istighfar? Kalimat istighfar yang paling indah karena di dalam Sayyidul Istighfar menggabungkan dua hal di waktu yang bersamaan, yaitu menggabungkan pujian kita yang sangat tinggi untuk Rabb kita, dan kita sedang mengakui kerendahan kita dalam waktu yang sama. Coba bayangkan, Allahumma anta Rabbi. Kita lagi mengakui bahwa Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaku itu, kita ngaku, ya kan? Berarti kita mengaku yang menciptakan saya adalah Allah, yang mengurusi saya adalah Allah, yang memiliki saya adalah Allah, yang mengurusi saya adalah Allah, yang kasih rezeki kepada saya juga Allah. Kemudian la ilaha illa ants, tentu saja ini kalimat paling agung, yang dengan itu insya Allah kita punya miftahul jannah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Kita lagi ngaku lagi. Itu pujian setinggi-tingginya pujian. Kemudian kita mengatakan khalaqtani. Engkau Rabb Allah yang menciptakanku. Bayangin Bapak Ibu Sedaya. Kita itu makhluk yang diciptakan, yang dulunya tidak ada menjadi ada. Kita kan ngaku kerendahan kita. Kita nggak bisa petantang-petenteng di situ istilahnya. Kalau kita diciptakan, kemudian kita juga mengaku lebih rendah lagi. Wa ana abduk, dan saya itu hambamu ya Allah. Coba pada posisi ini kita itu yang saya rasakan, mudah-mudahan juga jenengan. Ketika saya mengatakan wa ana abduk, tentremnya luar biasa. Di seluruh soal yang kita hadapi di dalam hidup ini, mahfum, kita dapat soal dengan berbagai macam rupa warnanya. Sebagian orang, saya didatangi, beliau mengatakan, Mas Wahid, saya alhamdulillah bekerja sejak muda sampai pensiun, demikian juga istri bekerja sejak muda sampai pensiun, sukses, gak ada hambatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dikaruniai 4 orang anak. Alhamdulillah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, alhamdulillah juga ketoto. Saya punya PR, Mas Wahid. Di saat saya sudah sepuh seperti ini, sudah hampir 60 tahun mungkin sekarang. PR-nya adalah saya punya anak perempuan yang sampai hari ini belum menikah. Berarti mungkin sudah 40-an. Bagi beliau itu penderitaan, sampai bercerita itu meneteskan air mata. Tapi sejak saya mengamalkan Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa ants, khalaqtani wa ana abduk, saya itu hambamu ya Allah, tak punya kuasa apa-apa sesungguhnya atas sebuah kejadian, termasuk pun di anak saya. Engkau yang menciptakan anak saya, Engkau yang kasih jodoh anak saya pasrah kepada Engkau ya Allah. Masya Allah, dia merasakan ketentraman yang luar biasa. Ada 2 kasus kebetulan yang seperti ini. Itu kan kita hamba. Pada situasi seperti itu, ya memang kita hamba. Kita diciptakan khalaqtani. Kita menyerahkan diri itu, ya Allah, Allahumma anta Rabbi, Engkau tuh Rabb saya. La ilaha illa anta, kepada siapa lagi saya mengeluh dan berkeluh kesah kecuali kepada Engkau. Khalaqtani, Engkau ciptakan aku, seperti inilah adanya. Wa ana abduk, saya itu hambamu ya Allah. Pada titik itu insya Allah setiap kita akan merasakan ketenangan sebagaimana yang dirasakan bapak-bapak tadi. Ini kebetulan masih terus berhubungan dengan saya, itu rapi hubungannya. Karena itu buat beliau ini penderitaan luar biasa. Dia sering nangis kalau melihat keadaan itu. Nah, ini sebagian soal seperti itu. Atau kita tidak tahu, masing-masing kita punya soal. Maka pada saat kita menghadapi soal itu, sungguh pernyataan wa ana abduk, saya itu hambamu ya Allah, itu sebuah penyerahan total yang luar biasa. Maka sekali lagi, mengapa Sayyidul Istighfar dikatakan pemimpinnya para istighfar? Karena di saat bersamaan kita mengakui ketinggian Allah dan kita meletakkan pengakuan kerendahan diri kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan luar biasa Bapak Ibu Sedaya.
Jangan lagi kepada Rabb semesta alam. Kita mengakui kerendahan di hadapan bos saja dalam bentuk mengikuti peraturan-peraturannya dalam rangka agar kita mendapatkan reward atas pekerjaan kita saja, kita kadang-kadang sudah gerentes. Ini Bang ya? Ada nggak yang ya dengan patuh sama bos karena terpaksa, ya, karena sebuah keadaan sehingga harus patuh? Mungkin sebagian kita ada yang seperti itu. Tapi ketahuilah, ketika kita menyerahkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menyerahkan diri kita kepada Zat yang mengatur semuanya itu. Sehingga ada batas di mana hati kita akan sangat tentram ketika kita menyebutkan itu. Maka sekali lagi kita sebutkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Coba jenengan mengucapkan Sayyidul Istighfar dengan hadir makna dan kandungannya ini. Masya Allah Bapak Ibu sedaya, akan sangat berbeda dengan yang hanya lisan saja jauh kondisinya. Maka saya termasuk yang kalau membaca Sayyidul Istighfar sendiri itu hati-hati itu, berbisik-bisik betul dengan Allah, berbisik-bisik betul dengan Allah. Kita mohon betul kepada Allah, jadi minta ampunnya itu beneran banget. Kemudian wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Apa artinya? Atas perjanjian yang aku buat, yang kita buat bersama Allah dulu, mastata'tu, saya berusaha menepatinya dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu sedaya, dikabarkan kepada kita bahwa kita dulu ketika di fi batni ummi, di dalam perut ibu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Kita sudah jawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Itu tentu saja kita tidak kerasa, maka dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa setiap manusia ketika di dalam kandungan sudah ditanya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk perjanjian. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, itu bentuk perjanjian kita dengan Rabb kita bahwa saya akan mengibadahi Allah, itu maksudnya. Bahwa saya mengakui Rabb saya adalah Allah dan saya punya ikatan perjanjian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa ana, dan saya ala ahdika wa ahdika mastata'tu, di atas perjanjian yang sudah kita buat dulu, saya berusaha semampuku. Ini kalimatnya Bapak Ibu saudara, perhatikan. Ini kandungannya Masya Allah. Di atas perjanjian atas agar kita taat kepada Allah, taat terhadap perintahnya, menjauhi larangannya, kita berusaha mastata'tu, sekemampuanku. Mengapa kata-katanya sekemampuanku? Karena nyatanya kita tuh banyak fail Bapak Ibu saudara. Disuruh sholat tepat waktu, kadang-kadang mundur. Disuruh untuk tidak tonton ini itu, buang waktu, masih nonton ini itu. Itu berarti kita sebenarnya keluar dari perjanjian. Maka kalimatnya adalah kita pengakuan, ya Allah, di atas perjanjian tentang ibadahku kepadamu ini, saya berusaha semampuku. Bapak Ibu saudara, kita kadang-kadang tertawan, terpenjara oleh nafsu kita, bahkan terpenjara oleh harta kita, karena kita ingin menguasai suatu harta, berbuat yang haram. Maka di sini kita mengaku kepada Allah, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Asalnya kita disuruh taat, tapi kenyataannya seringkali kita tidak taat. Maka kita mengadu kepada Allah, ya Allah, di atas perjanjian antara engkau dengan aku tentang ibadah ini, saya berusaha semampuku. Karena nyatanya kadang-kadang kita tidak mampu. Suami ditawan oleh istrinya jadi pelit misalnya, naudzubillah, mau kasih ini kasih itu, kasih ini kasih itu, istrinya bilang jangan Pak, jangan, kita punya kebutuhan. Tertawan oleh istri kita. Seorang istri bisa jadi tertawan sama suaminya. Istrinya lomoh banget, kebetulan suaminya jobu, angel-angel golek, tertawan sama suaminya. Sebagian kita demikian. Maka kita mengatakan wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Saya membuat beberapa catatan tentang ini
yang sebenarnya sangat menyentuh hati terkait dengan masalah memang kita tuh asalnya sering fail. Sejujurnya kalau jenengan tanya pada diri sini kan begitu gini Bang. Banyak nggak ketaatan yang harusnya sempurna kita kemudian tidak sempurna melakukannya? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi bahasanya begini loh, bahasa para ulama itu. Sebagaimana engkau tahu ya Allah, tiap-tiap kali aku mengusahakan untuk taat kepadamu, ada bagian-bagian yang saya tidak sempurna ketaatannya, maka saya mengatakan wa ana ala ahdika wa tika mas tata'tu. Jadi sekali lagi, jadi dari awal sudah menyerahkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abdu, saya itu hambamu, wa ana ala ahdika wa tika mas tata'tu, dan di atas perjanjian antara aku dengan engkau terhadap ibadah saya hanya bisa berusaha semampuku. Sampai di sini saya dipahami ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Apa artinya ini? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari amal buruk saya yang sudah lewat. Ya Allah, saya berlindung kepadamu kepada dosa-dosa saya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kita sudah bahas di istighfar. Asalnya keburukan amal pasti akan menghasilkan musibah. Asalnya, hukum asalnya. Bentuk kecintaan Allah terhadap kita adalah setiap apa yang kita buat dosa, kalau kita nggak istighfari maka dibalas, dikafarah di dunia ini. Maka kita tahu ada sebuah hadis dari Rasulullah, nanti ketika di akhirat ada orang-orang yang dulunya hidupnya penuh dengan berbagai macam kesulitan dan musibah, sementara satunya adalah orang yang tidak banyak menerima musibah, lurus hidupnya saja, padahal orang ini kira-kira perbuatannya mirip-mirip, melakukan dosa sekitar 100 misalnya, demikian juga yang ini. Bedanya yang satu dikafarah di dunia, yang satu tidak. Ini normal saja berbuat dosa, tapi dia santai aja, hidupnya tetap normal, nggak ada masalah sama sekali. Maka kemudian ketika ditampilkan di sana, yang normal hidupnya mengatakan, kembalikan saya ke dunia ya Allah, biar digunting-gunting kulit saya ridho asal saya bersih. Adakah hari ini yang merasakan penderitaan senilai dengan digunting-gunting kulit kita? Ada nggak? Saya kira seberat apapun kita sekarang nggak sampai pada level digunting-gunting. Padahal mereka ingin balik ke dunia, digunting-gunting kulitnya menjadi potongan-potongan kecil, ridho asal bersih. Artinya apa? Sungguh balasan di sana itu sangat berat dibandingkan di sini. Maka kalau asalnya yang namanya perbuatan buruk itu berbuah musibah, beruntung kalau kita dijadikan musibah di dunia. Tetapi kalau lebih beruntung lagi kalau kita istighfari, yang dengan itu nggak perlu juga dikafarah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Maka kita mengucapkan a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya berlindung terhadap amal buruk saya di masa lalu. Ada orang berkeluh kesah sedemikian rupa dahsyatnya keluhannya. Dia bingung mengapa tiba-tiba harus mengalami kebangkrutan luar biasa. Tiba-tiba kehilangan uang 800 juta, kita kehilangan uang 600 juta di dalam bisnisnya, tiba-tiba mudah banget kehilangan. Sampai kemudian dia mengingat-ingat ketika saya tanya, beberapa tahun sebelumnya, dulu, na'udzubillah, dia pernah berzina dan dia belum bertobat dengan sempurna. Maka dikafarah. Ini bentuk sayangnya Allah kepada dia, justru dikafarah di dunia. Entah dengan kebangkrutan, entah dengan sakit yang teramat sangat, karena memang asalnya perbuatan buruk kita itu ada bentuk kafarahnya. Dan Allah sudah ampuni banyak itu sebenarnya. Seandainya setiap perbuatan buruk kita langsung dikafarah, hancur kita, sudah hancur kita. Bukankah memang teramat sangat banyak dosa-dosa kita? Maka kita mengatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Karena kita menyadari Bapak Ibu sedaya asalnya. Jadi
Ketika kita mengucapkan a'udzubika min syarri ma sana'tu, itu kita sedang berlindung kepada Allah dari akibat dosa-dosa yang sudah bajut kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu Sedaya, ini penting banget. Ini penting banget Bapak Ibu Sedaya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang kita memang sering sekali lalai, ghafilin, karena memang keadaan membuat kita seperti itu sekarang. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, yang namanya setan gepeng ini pengaruhnya kepada kita luar biasa sekarang. Ngambil waktunya tuh terlalu banyak Bapak Ibu Sedaya. Ini saya perhatikan nggak tua, nggak muda, seringkali kalau udah pegang gadget, aduh, video muncul kemana-mana, muter-muter, habis setengah jam, habis 1 jam. Di kantor sekalipun, saya lihat banyak orang yang harusnya bekerja, muter-muter di gadgetnya. Subhanallah, bukankah itu dosa? Dosa itu. Dosa kalau nggak kita istighfari, pasti dikafarah oleh Allah. Kalau nggak dikafarah justru parah. Bayangkan, mereka rela balik ke dunia untuk dipotong-potong dan kecil. Kita tahu ada seorang profesor di Perancis masuk Islam gara-gara tentang ayat ini, bahwa Allah menyiksa di bagian kulit. Kalau jenengan perhatikan tentang siksa di neraka, maka yang diganti apanya? Kulitnya. Karena yang punya rasa di bagian kulit ini. Maka di akhirat nanti di neraka, naudzubillah, orang disiksa itu tidak dimatikan, tapi digantikan kulit baru, digantikan kulit baru, digantikan kulit baru. Gara-gara tentang ayat ini, seorang profesor di Perancis masuk Islam. Sungguh detail Islam menggambarkan tentang ini semua. Dasarnya luar biasa. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Berlindung dari dampak buruk. Kita tahu di dalam surah An-Nisa dikatakan, ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya seluruh musibah yang kita terima fabima kasabat aidikum, karena perbuatan tangan kita. Maksudnya tafsirnya adalah perbuatan dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah ampuni banyak sebenarnya. Sekali lagi, kalau setiap perbuatan dosa kita dibalas, buat kita dibalas, hancur kita. Lebih banyak yang Allah ampuni. Bayangin. Makanya kita memastikan dengan mengucapkan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Harapannya sudah, jangan dikafarah. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari dampak buruk perbuatan mata saya, perbuatan kata-kata saya, perbuatan pendengaran saya yang menghasilkan, memproduksi dosa-dosa itu. Kita lirikan mata kita saja kan bermasalah kalau nggak karena keimanan. Iya nggak? Iya, perbuatan dosa dari mata kita aja banyak banget tuh kalau mau didetailkan. Masya Allah, subhanallah. Sekali lagi, kalau setiap dosa dan musibah kemudian dikafarah oleh Allah, kita sudah binasa. Ali radhiyallahu anhu menyebutkan, manazala al-bala illa bidzam. Tidaklah turun bala kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Wala rufi'a illa bitaubat. Tidaklah itu diangkat kecuali dengan taubat. Maka kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kita mengucapkan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Sekali lagi, jadi fungsi ucapan a'udzubika min syarri ma sana'tu itu kita sedang mengatakan kepada Allah, tolong ya Allah, dampak buruk jangan ditimbulkan ke saya, cukup dihapus saja. Juga di akhirat sudah kita tidak terima. Kemudian abu'u laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, saya mengakui seluruh nikmat ini dari Engkau. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini hebatnya Sayyidul Istighfar. Kita sedang mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita terima dalam berbagai macam bentuk rupiahnya total dari Allah. Ini pengakuan seorang hamba. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini bukan lewat lips di bibir saja. Abu'u laka bi nikmati alayya. Sebagian orang lupa, dipikirnya kecerdasan itu bukan titipan Allah. Dia merasa bangga dengan kecerdasannya. Kebetulan dia dikasih luar biasa tuh, encer otaknya. Ingatlah, encer otak, kepandian itu juga nikmat yang total diberikan Allah kepada kita. Bayangin Bapak Ibu setuju. Sebagian orang kadang-kadang merasa, saya pandai kok, pantas mendapatkan ini semua. Ketahuilah, kalau Allah berkehendak dalam waktu 1 menit kejeduk hilang untuk kepandaian. Pernah nggak jangan dengar seorang profesor yang jadi amnesia gara-gara jatuh? Enggak sedikit cerita seperti ini. Maka kita mengatakan abu'u laka bi nikmati alayya, supaya kita tuh bersyukur, dijaga oleh Allah tuh nikmatnya. Betapa tidak adilnya Allah kalau
ukuran kemuliaan seseorang diukur dari cerdas dan tidaknya saja. Bagaimana mungkin kita melihat ada orang-orang yang mohon maaf harus sekolah di SLB, apakah dia tidak punya potensi kemuliaan? Tentu saja punya di sisi Allah. Maka kita nggak klaim bahwa cerdas ini memang milik saya kok, enggak. Abu ulaka binikmatika alayya, kita mengakui bahwa nikmat kecerdasan itu, nikmat kepintaran itu juga dari Engkau ya Allah. Nikmat istri kita yang cantik, yang baik dengan kita solehah, itu juga dari Allah. Nikmat punya anak-anak total dari Allah. Saya dulu punya tenaga, saya di properti itu masih muda, masya Allah. Itu 9 tahun bareng saya itu nggak punya anak, padahal nikah umur 21 tahun. 21 tahun, tapi saya lihat ini anak Rito gitu, ikut saya tuh dari gaji 350.000, Pak, bayangin. 9 tahun bertahan, sekarang jadi pengusaha besar, alhamdulillah. Berkembang sekarang, punya kontrakan, punya tempat las, borongan bangunannya banyak. Sekarang kaya sekarang. Tahun ke-10 baru kemudian dengan kesabarannya, alhamdulillah dikasih anak. Dulu mengatakan, Pak Wahid, kalau saya punya anak mau berapapun saya terima. Tahun ke-10 punya anak, tahun ke-11 punya anak, sampai 5 sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nikmat anaknya itu juga dari Allah, dan dia sadar betul karena program 9 tahun, bayangin. Dan Allah sudah siapkan rezekinya, anaknya banyak, tapi Masya Allah rezekinya juga melimpah. 9 tahun, Pak, menunggunya. Dan dia termasuk orang yang sangat rajin dengan sayyidul istighfar. Maka dia ketika mengatakan Abu ulaka binikmati alayya, itu benar-benar, ya Allah, anak-anakku itu nikmat dari Engkau ya Allah. Nggak ada klaim karena saya sehat, karena saya muda. Nyatanya dia 21 tahun menikahnya. Coba kalau karena kesehatan dia 21 tahun, harusnya udah dulu-dulu punya anak. Kenyataannya tidak demikian. Masya Allah, Abu ulaka binikmatika alayya. Jadi sekali lagi, rizki, pekerjaan kita, jabatan kita sempat menjabat apa, itu total rizki dari Allah, total nikmat dari Allah. Kita mengakui Abu ulaka binikmatika alayya. Coba kalau jenengan perhatikan betul-betul, membacanya dengan lirih, Abu ulaka binikmatika alayya, kita tuh akan merasa, ya Allah, iya, semuanya memang dari Engkau ya Allah. Ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Kemudian ini penting, wa abu'u bidzambi. Apa artinya wa abu bidzambi? Ini bagian penting. Jangan perhatikan betul bagian ini. Kalau jangan perhatikan, jangan akan merasakan meresapi dalam. Wa abu bidzambi itu artinya, ya Allah, saya itu memikul dosa yang sebenarnya saya juga benci dengan dosa itu, tapi terjadi berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Itu wa abu bidzambi. Contoh, saya sudah tahu riba itu keliru, tapi saya tuh belum bisa balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Itu abu bidzambi. Kita sedang mengakui, ya Allah, saya tuh memikul dosa yang sebenarnya saya juga tahu itu keliru, saya benci itu. Kebanyakan kita kan melakukan dosa tahu. Gini Bang, asalnya kita melakukan dosa itu sadar, kebanyakan kita. Gini Bang, saya dulu punya teman kuliah yang suka nonton film jelek. Saya tanya, kowe ngerti toh yang kowe iki keliru? Ngerti. Lah kok balik meneh? Khilaf jawabannya. Khilaf. Bayangin. Jadi setiap orang yang terkait urusan di bawah perut yang datang ke saya, semua kalau ditanya mesti jawabannya khilaf, nggak ada jawaban lain. Artinya apa? Dia mengatakan khilaf berarti dia tahu bahwa itu tuh keliru. Ada, mohon maaf ya, saya punya jamaah yang, ya Allah, itu penyakit itu, senangnya toel-toel sama cewek itu. Ditanya, kamu tahu tuh itu keliru? Tahu. Lah kok dilakukan? Khilaf. Subhanallah. Nah, ini di dalam sayyidul istighfar masuk kepada wa abu'u bidzambi. Ya Allah, sesungguhnya saya memikul dosa terhadap dosa yang saya benci itu sebenarnya dengan dosa itu, tapi saya nggak mampu melawan, balik lagi. Itu kita mengakui dosa itu, wa abu'u bidzambi. Sebuah keadaan di mana kita juga benci sebenarnya, tapi kadang-kadang orang, jangan tonton terlalu banyak, habis waktu tuh. Kita lihat video, nonton lagi ke sini, ngurusi Ferdi Sambo 10 menit, ngurusi ini 10 menit, habis tuh waktu. Balik lagi ke situ besok lagi. Sudah tahu kalau itu tuh keliru, tapi dilakukan lagi.
wa abu'u bidzambi. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Bukankah itu kita? Ya enggak? Kebanyakan kita kan begitu. Gini Bang nggih. Mengulangi kekeliruan yang sama, kekeliruan yang besok pagi lagi, telat subuh lagi, besok lagi lewat duha lagi, besok lagi terjadi lagi. Itu berulang. Kita juga benci terhadap perbuatan itu. Gini Bang nggih. Secara asal kita benci kan terhadap perbuatan itu. Gitu? Tapi balik lagi, maka kita ngaku, ya Allah, saya memikul dosanya seperti itu, abu'u bidzambi. Itu. Masya Allah, Bapak Ibu sedaya. Makanya Sayyidul Istighfar itu benar-benar kita kalau tahu maknanya itu Masya Allah. Kita akan merasa sebagai hamba, wa ana abdu, saya benar-benar hambamu ya Allah, nggak punya kemampuan apa-apa. Bukankah kita dalam kondisi kita melakukan dosa kita akan gelisah? Gini Bang, gelisah pasti kita, karena kita tahu akan berakibat apa. Gelisah pasti, apalagi dosa zina, naudzubillah. Dosa zina kalau nggak kita tobati dengan betul, Imam Syafi'i mengatakan itu hutang. Nanti entah istrimu, entah saudara perempuanmu, entah anakmu, entah cucu perempuanmu akan dizinai oleh orang lain sehingga sakitnya sampai ke kita. Naudzubillah. Sehingga asalnya orang yang berzina pasti gelisah, tidak mungkin tidak, kecuali udah ron hatinya, sudah jadi hitam hatinya. Maka kita mengakui, ya Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu ulaka nikmati wa abu bidzambi. Saya mengakui dosa yang berulang itu ya Allah, minta ampun ya Allah kepadamu. Harapannya Bapak Ibu sedaya, setelah kita rapih mengucapkan ini, mudah-mudahan dosa-dosa seperti itu nggak terjadi lagi sama kita. Makanya kalau jenengan melihat, kok ada ya orang yang mampu secara dalam tanda kutip radikal hijrah. Ada kan yang seperti itu? Ada yang orang melakukan radikal hijrah, dari serba ada kemudian dia harus tinggalkan, dan dia berani lakukan itu, dan dia istiqomah. Itu saya yakin banyak mengamalkan Sayyidul Istighfar itu. Maka di antara amalan yang dilakukan adalah ini, Sayyidul Istighfar. Saya berharap dibimbing oleh Allah kuat agar gak balik lagi ke tempat yang keliru itu, dan itu butuh bimbingan dari Allah Bapak Ibu sedaya. Karena tidak mudah, bukan berarti simsalabim setelah hijrah kita jadi mudah, enggak juga. Tapi ketahuilah ada ketentraman yang luar biasa, karena wa ana abduk, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ants, khalaqtani wa ana abduk. Saya itu cuma hamba, saya itu cuma hambamu ya Allah. Kan begitu tuh pengakuan. Masya Allah Bapak Ibu sedaya, kalau kita sadar ini tuh Masya Allah, Sayyidul Istighfar itu luar biasa. Kemudian wa abu bidzambi, kita mengucapkan apa? Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau. Presiden tuh nggak bisa ngampuni kita Bapak Ibu sedaya. Sekuat apapun makhluk nggak bisa. Kita minta pengampunan kepadanya. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah hambamu ini. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau. Ini ngaku lagi kan kita. Ya sudah ya Allah, saya minta ampun atas semua yang sudah lewat itu, yang saya ucapkan itu saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, karena enggak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah ini dengan baca Sayyidul Istighfar gentes di hati. Ada perbedaan nggak kira-kira sebelum tadi mendengar ini tentang Sayyidul Istighfar yang sudah mengamalkan terutama? Mudah-mudahan ada perbedaan nih, ada perasaan yang berbeda nih. Karena saya dulu ketika belum belajar, kemudian saya mengucapkan Sayyidul Istighfar, itu rasanya beda, bobot di hatinya beda. Hatinya lebih terkumpul ketika kita sudah memahami maknanya. Itu Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saged dipahami. Sekarang kita masuk ke zikir berikutnya, yaitu zikir yang kita baca biasanya urutannya setelah ayatul kursi, qul falaq nas, biasanya ini asbahna wa asbahal mulku lillah. Pak Parti hafal Pak Parti? Coba Pak Parti dibaca Pak Parti yang keras Pak Parti. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Rabbi as'alu Rabbi a'udzubika Rabbi a'udzubika min fadl. Dibaca Pak, dibaca. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa anta wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar wa Rabbi a'udzu bika min adzabil finnar wa adzabil qubur. Masya Allah, barakallah. Kita tidak perlu harus hafal sebenarnya Pak, kita baca dulu aja. Sebagaimana teknik menghafal Quran sekarang terbaru itu, anak-anak itu tidak disuruh menghafal. Ini sedang saya terapkan ke anak saya. Saya hanya memberikan target-target dalam satu hari dia baca sekian juz, besok sekian juz, besoknya sekian juz. Program ini yang sudah dijalankan 3 tahun anak hafal Quran. Jadi tidak ada sketsa di dalam pikirannya untuk dipaksa hafal, tapi dipaksa baca. Ini metode yang paling mutakhir, insya Allah mudah-mudahan banyak membantu anak-anak untuk menghafal Quran. Itu pun yang saya lakukan. Dari dalam sehari saya membaca sekian juz, sehingga masuk dalam otak dengan sendirinya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asbahna, kami masuk waktu pagi, dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Bapak Ibu sedaya, kita memulai zikir ini dengan memuji Allah. Kita memulai zikir ini dengan memuji Allah. Yaitu apa? Kami masuk waktu pagi dan kita mengakui kerajaan milik Allah. Kemudian tidak ada sesembahan yang benar selain Allah semata. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanyalah miliknya kekuasaan, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian sudah hafal gini, insyaallah nggih. Sebagian sudah hafal nggih? Atau yang zikir ini masih sama sekali awam? Enggak nggih? Insyaallah sudah hafal nggih? Sudah hafal nggih. Apa masih awam? ini zikir pertama yang dibaca biasanya setelah ayat kursi, qul falaq nas, kemudian ini. Kenapa saya baru sekarang? Karena agak panjang. Saya kemarin membahas yang jenengan sudah paham dulu, supaya lebih masuk. Jadi sekali lagi, zikir ini menunjukkan adab kita kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita, yaitu kita memuji. Coba jenengan lihat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu pujian semua kan? Gitu. Itu semua pujian baru kemudian permintaan. Zikir ini begitu. Kita memuji Allah, pagi ini saya masuk waktu pagi, engkaulah rajanya, segala pujian milik engkau, tidak ada sembahan kecuali engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, engkaulah pemilik kerajaan, engkaulah pemilik semua pujian, dan engkau berkuasa, mampu atas segala sesuatu. Itu kan pujian-pujian, isinya pujian. Dan ini harus menjadi tata cara kehidupan kita berhubungan dengan Allah setiap hari. Coba lihat yang namanya sholat jenazah. Takbir pertama apa? Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, pujian isinya kepada Allah. Takbir kedua, sholawat, pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian berdoa. Intinya sholat jenazah di takbir ketiga itu berdoa itu. Jadi sebelum berdoa, sebelum meminta pujian-pujian. Kenapa? Di dalam zikir ini permintaan berikutnya permintaan agung. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan hari ini. Jadi gini Bapak Ibu sedaya, setiap hari Allah sudah menentukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan tentu saja diberikan kepada orang-orang soleh,
orang-orang yang baik, orang-orang yang solihat. Maka kita meminta bagian itu. Robbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kebaikan hari ini yang telah Kau tetapkan kepada orang-orang baik itu. Tolong saya dibagi itu, kebaikan itu. Saya termasuk yang dapat itu maksudnya. Nggih. Itu kan permintaan agung, gini Bang nggih. Robbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Atas kebaikan yang akan terjadi hari ini, tolong saya termasuk di dalamnya ya Allah. Itu kan permintaan berat nih, nggak kecil. Maka kita memuji Allah dulu, asbahna wa asbahal mulk, pujian semua itu. Baru kemudian kita meminta Robbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Kemudian berikutnya apa? Robbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Habis itu Robbi a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang terjadi hari ini. Adapun keburukan yang akan terjadi hari ini, saya berlindung agar tidak termasuk yang mendapatkannya. Itu masya Allah nih, masya Allah nih. Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Kita sedang meminta kepada Allah untuk terhindar dari minal kasali itu apa? Kemalasan Bapak Ibu Saudara. Wa su'il kibr, dan keburukan hari tua. Ada pemuda tanya ketika saya membahas ini, Mas, Pak Wahid, Pak Ustadz, itu berlaku untuk anak muda enggak? Ini kan kita mengatakan Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Untuk orang-orang tua, bagaimana saya yang muda? Apakah saya boleh mengatakan saya berlindung dari keburukan waktu muda? Sesungguhnya iya. Sesungguhnya kalau orang tua dikatakan redaksinya orang muda, ya udah lewat mudanya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu pada keburukan hari muda, udah lewat. Ya, udah lewat. Maka di sini dikatakan maksudnya su'il kibr juga termasuknya pemuda juga mendapatkan manfaat ini. Nah, Robbi as'aluka Robbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kasal, dari kemalasan. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara, penting banget ini. Ingat, malas itu berbeda dengan tidak mampu. Berbeda nggih? Malas itu beda dengan ketidakmampuan. Malas itu mampu tapi jiwa nggak mau melakukan, itu masalahnya. Jenengan sehat nih, jenengan mampu punya peluang berangkat sholat di masjid. Tapi karena malas gak berangkat, maka kita berlindung dari yang seperti itu. Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Ini masalah besar kan, kemalasan ini. Apalagi musim seperti sekarang, tiba-tiba hujan. Kemarin saya ngisi pengajian maghrib, hujan gede banget tuh itu. Saya mikir ini bakal gak ada yang datang. Masya Allah, alhamdulillah datang banyak banget. Jadi ini kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari kasali, dari kemalasan. Sekali lagi, malas itu bukan tidak mampu. Kita punya kemampuan tapi nggak melakukan, itu malas itu. Ibu-ibu mampu sebenarnya untuk mengendalikan bahwa saya nggak mau ngomong-ngomong yang nggak penting-penting amat, tapi jiwa menyuruh melakukannya. Ini kita itu malas gitu. Jadi malas itu pada asalnya kita mampu melakukan, tapi kemudian dihalang oleh jiwa kita untuk tidak melakukan. Itu malas. Gitu. Dan ini masalah besar nih. Kalau sudah males itu kan mager istilahnya nih. Itu repot banget nih. Jadi malas pada hakikatnya seseorang punya kemampuan, punya kekuatan, hanya saja jiwanya tidak mau melaksanakannya. Mampu tapi malas nih. Contoh. Jenengan kan mampu baca Quran. Mampu kan? Katakanlah sehari, mampu nggak kira-kira jenengan 1 juz? Mampu nggak kira-kira 1 juz sehari? Insya Allah mampu nih. Loh gimana nggak mampu? Jangan sholat 5 kali. Kalau setiap sebelum sholat satu lembar, setelah sholat 1 lembar, kan udah 2 lembar. Berarti kalau 5 kali berarti kan 10 lembar. 10 lembar 1 juz Bapak Ibu Saudara. Gitu. Masalahnya kita malas itu loh. Gitu. Masalahnya kita malas. Maka kita mengucapkan Robbi a'udzubika minal kasali. Di hari itu kita berharap betul saya terhindar dari kemalasan. Mampu nggak kita sholat duha 8 rakaat? Mampu sebenarnya kan, tapi kemalasan membuat kita jadi nggak melakukan. Maka minta ini tuh luar biasa. Kita minta kepada Allah terhindar dari kemalasan, itu penting banget. Ini masalah besar ini. Kalau nggak kita mintakan kepada Allah perlindungannya, bahaya banget. Maka kita ucapkan Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Kenapa dikatakan wa su'il kibr?
Kenapa kita memohon perlindungan kepada ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan hari tua. Karena hari tua itu identik dengan kadang-kadang kita balik jadi anak kecil lagi. Dijelaskan kadang-kadang sudah 10 kali masih tanya hal yang sama, masih proses yang sama, kita masih mikir yang sama. Itu keburukan hari tua, memang seperti itu. Maka dengan kita mengucapkan Robi ini a'udzubika minal kasali wa su'il kibar, maksudnya ya Allah, jangan jadikan tuaku tuh pikun. Jangan jadikan tuaku itu menjadi orang yang tidak terhormat, menjadi anak-anak lagi. Itu maksudnya itu. Kita ingin sampai meninggal masih jernih, kita meninggal masih sangat sadar, kita ucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, sehingga kita mati dalam kondisi membawa la ilaha illallah dengan sempurna. Itu Pak, Masya Allah. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari kasali wasu'il kibr, dari keburukan hari tua. Ingat, ini penyakit tua umumnya pikun, cepat emosi orang tua, ya enggak? Anaknya ngomong apa atau tahu gitu. Ini orang tua. Kenapa? Secara asal memang mudah tersulut. Kemudian bisa jadi kekanak-kanakan tadi itu. Kemudian banyak nih orang tua yang mudah suudzon, gampang suudzon. Ini keburukan hari tua. Kadang-kadang karena mungkin sakit, ya kan, nggak tentrem hatinya, kesentuh apa sedikit sudah marah, kesentuh sedikit sudah marah. Maka kita berlindung, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari su'il kibr, dari keburukan hari tua. Penting nggak zikir ini? Penting banget Bapak Ibu Sedoyo. Bukankah kita akan tua semua? Ya kan? Saya termasuk orang yang berharap betul meninggal dalam kondisi kayak ibu saya. Ibu saya masih sadar sempurna, habis sholat asar, dahar, duduk, sedo, nggak pakai pengumuman macam-macam. Masya Allah. Jadi masih sehat, masih ngobrol, paginya pun masih ngobrol dengan saya. Ternyata kemudian diambil oleh Allah SWT. Jadi kita berharap dengan doa ini, dengan zikir ini, kita berharap di masa tua kita menjadi orang yang tetap terhormat dengan sifat kita yang punya kehormatan, dengan tidak mudah marah, tidak kekanak-kanakan, tidak pikun, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapati ibadah kita dengan baik. Insya Allah kita masih bahas tentang zikir berikutnya sampai selesai insya Allah untuk zikir pagi, zikir petang kita. Mudah-mudahan Allah rahmati. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan satu tak, monggo.